Pemirsa, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi akar permasalahan kasus penembakan perwira polisi di Mapolres Solok Selatan. Satu unit alat berat di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku turut diamankan, termasuk mendalami siapa pemilik tambang. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat menyebutkan lokasi tambang di Batang Bangko, di Jorong Bangko Bentiang, Nagari Bomas, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Ditangkap oleh korban, itu juga akan kita lanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Dan sudah ditetapkan tersangka, dan sebentar lagi juga pastinya penahanan kita lakukan, barang bukti akan kita tetapkan, sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, karena kita tegaskan bahwa yang ilegal itu terbukti dengan bukti permulaan yang cukup, yang akan kita proses tuntas. Sejumlah polisi berada di lokasi tambang, garis polisi terpasang di gunungan galian C, namun petugas belum mengungkap siapa pemilik tambang ilegal di kawasan ini. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong atas dugaan korupsi impor gula ditolak sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut membuat ibu-ibu pendukung Tom Lembong kecewa dan menuntut keadilan kepada Presiden Prabowo. Putar-balikan! Indonesia sudah mati, demokrasi mati, hukum mati. Padahal Jokowinya udah... Ibu-ibu dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPI) kecewa dengan putusan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong atas dugaan korupsi impor gula pada 2025-2026. Tidak hanya menuntut Tom Lembong dibebaskan, ibu-ibu KNPI juga menuntut keadilan kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, kami minta engkau adil. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Jokowi, Tom Lembong. Hakim menilai Kejagung telah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara dugaan korupsi impor gula yang disangkakan kepada Tom Lembong dari penyelidikan menjadi penyidikan. Status tersangka yang disematkan Kejagung terhadap Tom Lembong juga sudah sah dan sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Sejak dari awal kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, kabar baik datang dari dunia pendidikan. Supriyani, pemirsa, guru honorer SD Negeri 4 Baito, kembali mengajar setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo memvonis bebas kasus penganiayaan muridnya. Ya, proses hukum yang berlangsung selama 8 bulan ini viral dan menyita perhatian masyarakat di tanah air. Supriyani kembali mengajar di kelas setelah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo. Bermula dari kasus 8 bulan lalu, orang tua murid yang juga anggota polisi menuduh Supriyani menganiaya anaknya dan melaporkan ke Polsek Baito. Guru honorer itu ditahan di Lapas Perempuan Kota Kendari selama sepekan sebelum ditangguhkan. Dugaan pemerasan 50 juta untuk uang damai dan 2 juta untuk uang penangguhan penahanan diminta oknum aparat yang akhirnya dicopot jabatannya oleh Polda Sulawesi Tenggara. Pesan untuk teman-teman seluruh PGRI seluruh Indonesia ya, jangan takut jika ada kriminalisasi guru seperti saya, dan mudah-mudahan cukup sampai di sini saja kasus yang saya alami, tidak ada teman-teman lagi yang dapat masalah seperti saya. Kasus ini diharapkan menjadi kasus terakhir kriminalisasi guru dan lebih mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian hukum. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin melaporkan.